Perkenalkan, nama saya Verina, nomor NPM 1941166. Di sini saya akan menjelaskan dampak globalisasi yang memberikan pengaruh terhadap hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk di dalam aspek budaya. Jadi salah satu aspek yang dipengaruhi oleh globalisasi adalah aspek ekonomi. Jadi ekonomi ini bukanlah hal yang asing lagi untuk masyarakat yang ada di dunia, karena masyarakat di dunia hampir setiap kali bersentuhan dengan kegiatan ekonomi baik di lingkungan yang besar maupun yang kecil. Jadi saat ini globalisasi telah memasuki aspek kehidupan. Globalisasi juga memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Hingga saat ini perekonomian dapat memasuki pasar internasional yang dengan sangat mudah. Jadi masuknya suatu barang ke pasar internasional memberikan kesempatan bisnis yang luas dan juga bisa memperluas usaha yang berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan bisnis yang telah dirintis. Jadi masuknya barang ke pasar internasional juga berpengaruh oleh citra baik yang dibangun sejak lama. Jadi citra tersebut mampu menghasilkan pasar yang ditargetkan oleh pelaku ekonomi. Dalam hal ini, sistem promosi pasar internasional menjadi hal inti dari ekonomi internasional. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan kita bahas bagaimana perusahaan memenuhi permintaan industri dalam ekspansi internasional dari ekonomi internasional. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan kita bahas bagaimana perusahaan memenuhi permintaan industri dalam ekspansi internasional. Nah, jadi saya akan memberikan gambaran singkat mengenai perusahaan kita. Jadi perusahaan kita ini adalah jasa repair tas. Jadi jasa yang kami berikan ini untuk memperbaiki tas yang sudah rusak atau tas yang hampir tidak layak pakai menjadi tas yang baik dan bisa digunakan kembali. Jadi repair tas yang kami berikan ini bukan hanya membantu pelanggan, tapi juga memperbaiki tas mereka, namun juga membantu pelanggan dalam mengurangi biaya pengeluaran mereka untuk membeli tas yang baru dengan memperbaiki tas mereka yang rusak menjadi sama seperti sebelumnya. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Financial Intermediates and Financial Innovation. Design and Law pada tahun 1987 membangun model finansial intermediates, di mana keamanan baru yang dinamakan oleh keamanan lama dibuat dalam periode membusuknya sekuritas lama dan membuka pasar baru. Inovator memainkan para ekonomis yang berpengaruh dalam merancang pasar keuangan yang tidak lengkap. Misalnya, investor dapat memperoleh konsumsi dengan biaya yang lebih rendah dan mewujudkan pangsa resiko yang lebih baik di pasar keamanan. Modelnya menunjukkan bahwa bahkan ketika memperkenalkan sekuritas surplus yang belum didistribusikan, inovator juga dapat memainkan peran ini. Financial innovation dipandang sebagai mesin yang mendorong sistem keuangan menuju tujuan untuk meningkatkan perekonomian. Merton pada tahun 1986 mengutip pasar hipotek internasional Amerika Serikat. Pengembangan pasar internasional untuk derivatif keuangan dan pertumbuhan industri reksa dan investasi sebagai contoh di mana inovasi keuangan telah menghasilkan keuntungan kesejahteraan sosial yang sangat besar. Tujuan dari inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Megariana. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Nomor NPM saya 1941303. Sini saya akan menjelaskan bab 2. Bab 2 itu tinjauan pustaka dari 2.1, ekspansi bisnis. Jadi usaha yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mengembangkan dan memperluas bisnisnya dilakukan untuk mencapai efisiensi, di mana efisiensi tersebut dapat ditemukan apabila perusahaan menciptakan pasar yang kompetitif untuk pembangunan perusahaan ke arah yang lebih luas. Tujuan dilakukan ekspansi ini adalah untuk mendatangkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan yang telah berkembang di dalam pasar domestik, karena
Pada dasarnya ekspansi sendiri itu didirikan secara internasional. Dalam ekspansi, sebuah perusahaan dapat melakukan dua ekspansi, yaitu satu, ekspansi internal di mana terjadinya perubahan struktur modal, sehingga di dalamnya hanya terjadi penambahan pada aktiva lancar. Lalu yang kedua, itu ada ekspansi eksternal, di mana dalam hal ini terjadi pengembangan dua perusahaan atau lebih untuk dapat meningkatkan keuntungan. Perkenalkan, nama saya Tamsi dengan nomor NPM 19/1154. Saya akan menjelaskan tentang risiko budaya. Budaya organisasi merupakan sebuah hal yang tidak bisa dengan mudah dilakukan perubahan untuk tujuan yang telah direncanakan. Budaya organisasi juga merupakan hal yang tidak bisa digantikan dengan adanya kebijakan baru ataupun segala hal yang bisa menyampingkan budaya yang telah ada. Karena pada dasarnya di dalam budaya organisasi terdapat gambaran dan nilai dari sebuah organisasi, evaluasi dan elemen sosial di dalam sebuah organisasi yang telah berjalan. Kesulitan dalam melakukan perubahan budaya organisasi adalah karena adanya kepercayaan yang telah diberikan oleh setiap individu. Tahu dalam hal ini adalah pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan sebuah organisasi yang dimiliki. Kepercayaan tersebut mungkin saja berubah apabila dilakukan perubahan budaya organisasi. Karena individu tersebut harus dilakukan penyesuaian terhadap apa yang terjadi dan setiap perubahan yang ada di dalam organisasi. Sehingga perubahan organisasi bisa dijadikan sebuah hal yang dapat menciptakan kepercayaan dengan lebih baik atau bahkan merusak kepercayaan yang telah dibangun oleh setiap individu yang ada di dalamnya. Adapun manfaat dari perubahan organisasi yaitu pertama, dapat mendorong moral staff. Kedua itu mendorong sharing. Ketiga, memperbaiki komunikasi. Keempat, menurunkan stres. Dan yang kelima, memperkuat teamwork, tim kerja. Dan yang keenam, meningkatkan loyalitas serta menekan biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang orientasi manajemen. Dalam menjalankan sebuah orientasi manajemen, tentunya diperlukan pengetahuan mengenai manajemen itu sendiri. Dalam hal ini bisa disebut dengan kronologi manajemen yang di dalamnya terdapat kegiatan sebuah perusahaan dalam mengelola aset yang dimilikinya. Jadi sehingga tidak jarang terdapat strategi yang bisa diimplementasikan untuk penyaluran pengetahuan pada objek yang ditinjau. Yang pada akhirnya itu knowledge manajemen akan menentukan orientasi manajemen itu sendiri, di mana setiap urusannya akan diimplementasikan di dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Halo, perkenalkan, nama saya Azwan dengan NPM 1641272. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 2 yang dimana poin 2.5 mengenai tipologi offset. Jadi tipologi offset ini menyimpulkan gagasan budaya dari proyek mental yang diisolasi menjadi 3 tingkat. Tingkat yang pertama itu adalah tingkat yang tersebar luas, khususnya program psikologis yang diklaim oleh semua orang. Pada tingkat ini, program psikologis benar-benar bergabung dengan orang-orang yang mengikuti program tersebut. Dan yang kedua itu tingkat agregat. Tingkat agregat ini khususnya program psikologis yang diklaim oleh beberapa orang. Tidak semua orang yang bisa mengikuti program tingkat agregat ini. Jadi pada tingkat ini proyek mental explicit untuk pertemuan atau klasifikasi dan dapat dipertimbangkan. Yang ketiga itu tingkat tunggal, yang merupakan program mental luar biasa yang diklaim oleh hanya satu. Jadi dua individu tidak akan memiliki program mental yang sama. Pada tingkat ini sedikit aspek dari program psikologis terhubung dengan orang-orang dan yang lain dapat diperoleh dari masyarakat, asosiasi, pertemuan yang berbeda. Dalam sosiologi, sebagai suatu peraturan, estimasi suatu bangunan tidak dapat dilakukan secara sah. Jadi dalam hal apapun, dua estimasi yang berbeda harus dimanfaatkan. Untuk program psikologis oleh offset ini diklarifikasi oleh dua bangunan, khususnya nilai dan budaya.
Untuk nilai sendiri, itu dicirikan sebagai kecenderungan luas untuk menunjukkan situasi tertentu atas orang lain, yang diperkirakan menggunakan keyakinan, perspektif, dan karakter. Dan untuk budaya sendiri, itu ditandai oleh Hofstede, yang dimana sebagai program psikologis dengan contoh penalaran, perasaan, dan aktivitas apa yang ditunjuk sebagai pemrograman otak. Pemrograman ini dimulai dari iklim keluarga, pada saat itu berlanjut dengan area sekolah, pertemuan pemuda, tempat kerja, dan iklim jaringan. Oleh karena itu, budaya adalah kerangka kerja yang layak dianut oleh iklim, baik iklim keluarga, iklim sekolah, tempat kerja, dan jaringan yang lebih luas. Perkenalkan, nama saya Seren, NPM 1941306. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu pembahasan yang pertama, ada ekspansi bisnis. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, tentunya sebuah perusahaan harus terus meningkatkan kualitas produknya. Hal ini juga yang telah dilakukan oleh Ripertas dan Kain Perca sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri dalam memperbaiki barang yang sudah rusak menjadi lebih baik dengan harga yang sangat terjangkau. Dalam setiap upayanya, Ripertas dan Kain Perca terus berfokus pada stabilitas dan keuntungan baik di dalam pasar domestik maupun pasar internasional. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ripertas dan Kain Perca pada dasarnya sebagai bentuk pemberian nilai yang baik untuk setiap produk yang dihasilkannya. Lalu yang kedua ada financial intermediaries dan financial innovation. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tentunya keuangan merupakan salah satu kunci utama setiap langkahnya. Dengan demikian, Ripertas dan Kain Perca harus dapat menyeimbangkan antara financial innovation dan financial intermediaries yang dimilikinya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan pitch penjualan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan konsumen baru yang dapat menciptakan sebuah lingkungan bisnis yang lebih luas dan besar. Sehingga hal tersebut akan memberikan keuntungan baik dalam waktu yang singkat maupun jangka panjang. Lalu yang ketiga ada risiko budaya. Dalam menjalankan bisnis domestik dan internasional, Ripertas dan Kain Perca merupakan salah satu perusahaan yang melakukan ekspansi pada bidang bisnisnya. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak hanya memperbaiki barang yang rusak seperti tas, tetapi juga memproduksi yang bergerak di bidang jasa. Ekspansi tersebut dilakukan untuk dapat memaksimalkan research dan development di dalam perusahaannya. Dalam pengimplementasinya, tujuan yang ingin diharapkannya adalah untuk menghindari risiko-risiko yang mungkin akan terjadi pada produksi produk baik, sehingga kemungkinan yang akan lahir di kemudian hari adalah adanya keunggulan kompetitif di mana penyelesaiannya dapat dilakukan dengan efisiensi dan penghindaran masalah. Lalu yang keempat ada orientasi manajemen. Strategi perusahaan adalah perencanaan jangka panjang yang komprehensif tentang apa yang diinginkan bisnis dengan membeli bisnis yang beragam dan apa yang diinginkannya dalam bisnis sebagai bagian dari perusahaan. Bagaimana perusahaan menciptakan nilai konfigurasi dalam menciptakan sinergi aktivitas multibisnis. Ripertas dan Kain Perca jasa yang memperbaiki tas juga sudah menjadi kebutuhan sehari-hari yang digunakan untuk beraktivitas, membantu dalam membawa barang. Tas yang lama-kelamaan yang dipakai tentu saja akan mengalami kerusakan. Dengan adanya usaha Ripertas ini, target pasar kami adalah untuk kalangan orang yang memiliki tas yang rusak dan sekiranya masih dapat untuk diperbaiki, kami akan memperbaikinya. Dasarnya sebagai bentuk pemberian nilai yang baik untuk setiap produk yang dihasilkannya. Lalu yang kedua ada financial intermediaries dan financial innovation. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tentunya keuangan merupakan salah satu kunci utama setiap langkahnya. Dengan demikian, Ripertas dan Kain Perca harus dapat menyeimbangkan antara financial innovation dan financial intermediaries yang dimilikinya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan pitch penjualan.
Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan konsumen baru yang dapat menciptakan sebuah lingkungan bisnis yang lebih luas dan besar. Sehingga hal tersebut akan memberikan keuntungan baik dalam waktu yang singkat maupun jangka panjang. Lalu yang ketiga ada risiko budaya. Dalam menjalankan bisnis domestik dan internasional, Ripertas dan Kain Perca merupakan salah satu perusahaan yang melakukan ekspansi pada bidang bisnisnya. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak hanya memperbaiki barang yang rusak seperti tas, tetapi juga memproduksi yang bergerak di bidang jasa. Ekspansi tersebut dilakukan untuk dapat memaksimalkan research dan development di dalam perusahaannya. Dalam pengimplementasinya, tujuan yang ingin diharapkannya adalah untuk menghindari risiko-risiko yang mungkin akan terjadi pada produksi produk baik, sehingga kemungkinan yang akan lahir di kemudian hari adalah adanya keunggulan kompetitif di mana penyelesaiannya dapat dilakukan dengan efisiensi dan penghindaran masalah. Lalu yang keempat ada orientasi manajemen. Strategi perusahaan adalah perencanaan jangka panjang yang komprehensif tentang apa yang diinginkan bisnis dengan membeli bisnis yang beragam dan apa yang diinginkannya dalam bisnis sebagai bagian dari perusahaan. Bagaimana perusahaan menciptakan nilai konfigurasi dalam menciptakan sinergi aktivitas multibisnis. Ripertas dan Kain Perca jasa yang memperbaiki tas juga sudah menjadi kebutuhan sehari-hari yang digunakan untuk beraktivitas, membantu dalam membawa barang. Tas yang lama-kelamaan yang dipakai tentu saja akan mengalami kerusakan. Dengan adanya usaha Ripertas ini, target pasar kami adalah untuk kalangan orang yang memiliki tas yang rusak dan sekiranya masih dapat untuk diperbaiki, kami akan memperbaikinya. Perkenalkan, nama saya Talvinda 1941309. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 penutupan. Di sini kesimpulannya itu strategi perusahaan yang dikeluarkan oleh Ripertas dan Kain Perca berdasarkan pada ekspansi bisnis yang dilakukan di wilayah negara Asia Tenggara. Sehingga upaya yang dilakukan harus berlandaskan pada kemungkinan jangka panjang yang mungkin terjadi pada masa depan dalam hal memperluas keberadaan bisnis organisasinya. Pada akhirnya, Ripertas dan Kain Perca sebagai sebuah organisasi yang bergerak perusahaan jasa harus mampu untuk melakukan sinergi keuangan dan pemaksimalan segala sumber daya yang ada di tiap-tiap negara di wilayah Asia Tenggara. Selain itu, juga diperlukan adanya penyesuaian pada budaya yang ada pada setiap negara. Dengan demikian akan lebih mudah bagi Sido Muncul untuk mengekspansi bisnisnya di kancah internasional. Dan mana setiap langkah yang diambil oleh Sido Muncul harus jauh dari resiko dan juga kemungkinan buruk yang akan terjadi, yang mana tidak sampai kebudayaan bisnis yang ada. Nah, di sini ada saran upaya yang besar yang harus dilakukan oleh Ripertas dan Kain Perca adalah untuk mengenali pesaing bisnis dari setiap negara yang dituju, karena potensi dan ancaman yang ada akan dibanding lurus, di mana keduanya harus dapat diseimbangkan untuk dapat menciptakan harmonisasi dalam ekspansi bisnis.